Panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya sataf tariku umati salasan wasapina firqah, bahwa umatku nanti akan menjadi 73 kelompok, semuanya sesat di neraka kecuali satu. Dan Nabi hanya punya panduan satu, itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihil yawma wasabi, orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ketika Nabi ini kan dipandu talzam jama'atal muslimin, kita harus ikut mayoritas. Ini rungono tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Sebenarnya kalau ngaji temputi-temputi saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau NU ya Muhammadiyah, selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas, ya saya kalau NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai, paling banter kamu sebagai manusia atau hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu, paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan nggak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Nah, itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisab itu boleh dilawan, bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan ya boleh pakai kekerasan. Kita punya sejarah dulu ya, kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDI, punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka, kemudian ada Junduwo, ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok bom bunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah hanya karena meyakini 1-2 kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas terus sikonya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan berbagai front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Islam. Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan, kita fair terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat, kata mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Nah, cara bahasa kasarnya berapa hari mereka mengenal Islam? Sudah hanya 1-2 kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya tumak ninah, caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa? Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar, apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, yaitu hanya bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu tidak menerangkan partai politik, juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara, juga tidak menemukan formasi negara, formula sebuah negara. Itu enak.
Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Rukin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara wajib melindungi atas nama dia bagian bangsa Indonesia karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Rukin Madun mau diculik Israel itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan kalau Rukin Madun gaya faksi tertentu anti negara balan Amerika, dia ini gaya faksi tertentu anti Israel. Gaya bambu runcing dewe, siapa senjata rakitan, terus digo nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel itu negara harus tanggung jawab.